Di sebuah kota kecil yang selalu cerah di pagi hari, hiduplah seekor kucing oranye gendut bernama Oren. Ia tinggal bersama Nenek Amy, pemilik toko roti paling harum sedunia. Oren bukan kucing biasa, ia punya bulu orange lembut seperti bantal baru, perut bundar seperti donat isi selai, dan satu impian besar, menjadi koki bintang 5 di dunia hewan. Setiap pagi, Oren memandangi halaman demi halaman resep masakan. Tapi pagi ini berbeda. Pagi ini, Oren membuat keputusan besar. Hari ini, aku masak makan malam sendiri. Aku, Chef Oren. Tapi, bahan-bahannya, mana ya? Dengan semangat 3.000 kalori, Oren meluncur dan membeli kebutuhan memasaknya. Tiba-tiba, suara keras dari belakang. Awas, sosis spesial hilang dari rak dingin. Oren berkata dalam hati, sosis spesial? Itu bahan utama resep nenek. Oren langsung siaga dan menyusul pegawai itu. Oren berlari di atas 4 kaki, menghindari keranjang, melewati lorong camilan. Aku harus selamatkan sosis untuk masakan spesial. Dan akhirnya si Oren sampai di tempat sosis itu. Dan ia melihat seekor bebek gendut berwarna kuning sedang duduk bersila, memakan sosis dengan tenang. Lalu bebek itu berkata, mau gabung makan? Oren ingin marah tapi perutnya keroncongan. Jadi, mereka bagi 2. Oren pulang dengan troli penuh dan cerita baru. Malam itu, Nenek Amy duduk di meja makan. Di depannya, sepiring sup sosis, sayur, dan senyum lebar. Nenek berkata, Oren, ini enak banget. Kamu sudah siap jadi chef? Oren tak menjawab. Ia sibuk dengan makanannya. Tapi dari sorot matanya, kita tahu, malam itu, impian Chef Oren baru saja dimulai. Suatu hari, Nenek Amy menemukan selebaran kompetisi koki jalanan. Siapapun bisa ikut. Dan Nenek Amy memberikan kesempatan untuk Oren bisa mengikuti lomba tersebut. Namun Oren masih kurang percaya dengan kemampuan dan bakatnya. Nenek Amy pun memberikan semangat serta akan mengajari si Oren lebih giat lagi. Keesokan paginya, si Oren memulai pelatihannya bersama Nenek Amy. Si Oren belajar lagi dengan mengiris, menakar, mencium aroma bahan, dan mengolah bahan di dalam kuali. Setelah 1 minggu berlatih, Oren sudah sangat merasa percaya diri dan siap. Lalu hari perlombaan itu pun dimulai. Oren mulai memasak dengan ilmu yang ia dapat dari Nenek Amy, hingga perlombaan pun selesai. Dan akhirnya masakan si Oren pun selesai, ia menyajikannya kepada juri untuk mencicipi masakan si Oren. Juri pun berkata, kau hebat Oren, asah terus bakatmu bersama Nenek Amy. Aku yakin suatu saat kau bisa menjadi koki hebat di dunia. Oren berada di peringkat 2, walaupun begitu Oren sudah membuat bangga Nenek Amy dengan kerja kerasnya. Pagi itu di taman kota, 2 makhluk paling bulat sejagat raya sedang berolahraga. Kucing gendut bernama Oren dan bebek kuning gendut bernama Chico. Walaupun lebih banyak ngos-ngosan daripada gerak, mereka tetap semangat. Si Oren berkata, kita harus sehat, biar bisa makan banyak lagi. Tiba-tiba, langit berubah. Awan menggumpal, sebuah pesawat alien raksasa muncul menembus awan. Kamu juga lihat itu, kan? Tanya Chico. Ya, itu seperti pesawat alien, jawab Oren. Pintu pesawat terbuka, asap keluar, lalu muncul robot raksasa berbentuk monster tikus. Semua warga panik ketakutan. Lalu robot tikus itu berbicara. Aku akan ambil semua makanan di dunia, hahaha. Kalau semua makanan habis, maka semuanya akan kelaparan. Lalu Chico melihat ke arah kain putih jemuran dan berkata kepada si Oren, Oren, kamu pernah lihat tikus takut sama apa? Kucing? Satu lagi, hantu. Oren dan Chico menyelinap dengan kostum hantu DIY. Mereka berdiri di depan robot tikus sambil mengeluarkan suara aneh. Wuh! Aku hantu makanan berjamur dari sisa makanan yang terbuang. Hantu! Hantu berjamur! Jerit tikus kecil itu. Dia panik, lalu kabur.
meninggalkan taman kota yang penuh makanan jatuh dari langit. Hari itu di kampung kucing, semua warga panik karena kabarnya sang raja kucing dari kerajaan Meow mau datang berkunjung dan mencari masakan terenak di dunia. Sementara warga sibuk menyiapkan makanan istimewa, si Oren malah sibuk tidur, tapi Chico si bebek kuning gendut punya rencana besar. Bangun Oren, ini kesempatan kita jadi koki kerajaan. Mereka memutuskan untuk masak rendang. Chico jadi chef utama, Oren jadi tukang aduk dan tukang cicip. Tanpa sadar, Oren salah ambil bahan. Bukannya santan, dia masukin durian yang sudah dicairkan. Dan karena hidung Chico mampet gara-gara pilek, mereka nggak sadar rendangnya jadi rendang rasa durian. Hingga waktu memasak selesai, dan tibalah sang raja mencicip semua masakan yang sudah dibuat oleh masing-masing peserta. Oren dan Chico bawa rendang mereka dengan percaya diri. Padahal aroma duriannya menyengat. Saat sampai giliran Oren dan Chico, semua tegang. Raja mengendus dan mengerutkan kening. Lalu mendadak, matanya berbinar. Ini rasa yang aku cari. Raja mengunyah dengan ekspresi bahagia seperti masuk surga rasa. Dan dengan itu, Oyen dan Chico dinobatkan sebagai koki kerajaan Meow. Sekarang mereka tinggal di istana, memasak makanan dari seluruh dunia. Musim panas tiba. Matahari bersinar cerah, angin sepoi-sepoi menyapa, dan di tengah hiruk-pikuk kota, dua sahabat yang sangat unik punya ide cemerlang. Chico, ini saatnya kita buka bisnis es krim. Es krim yang memiliki rasa berbeda dari yang lain. Es krim? Tapi, apakah bisa disukai banyak orang? Justru itu, kita beda. Kita yang pertama menemukan ini. Dan dimulailah eksperimen rasa terbaru mereka. Dari campuran tempe yang penuh protein, lalu es krim, campuran sarden kaleng yang lezat. Hingga waktunya tiba, mereka memulai bisnisnya. Beberapa orang yang penasaran dengan terobosan rasa es krim terbaru itu mengantri untuk membelinya. Namun hasilnya tidak sesuai yang mereka inginkan, anak-anak pun tidak menyukai es krim rasa aneh yang mereka jual. Hari demi hari, warung es krim mereka makin sepi. Oren dan Chico hampir memakan sendiri semua stok es krim mereka. Gimana ya, Ren? Apa kita salah ambil jalan hidup? Mungkin kita lebih cocok jual tempe goreng, tapi saat harapan nyaris padam, boom! Sebuah benda jatuh dari langit ke hadapan mereka. Zorp-zorp, planet ini punya rasa unik. Alien itu membuka layar hologram dan menghubungi teman-temannya. Dalam waktu 3 menit, 10.000 pesanan es krim sarden masuk. Dan begitulah, Oren dan Chico, dua sahabat yang hampir menyerah, justru jadi pionir es krim teraneh di galaksi. Mereka buka cabang di planet Zorp dengan penuh bahagia. Kalau kamu suka petualangan Oren dan Chico, jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya, sampai jumpa di petualangan berikutnya.